Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan melanjutkan perbincangan kami tentang kandidat-kandidat perselingkuhan atau orang-orang yang punya potensi, punya peluang untuk berselingkuh. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, karena ini merupakan perbincangan lanjutan dari beberapa waktu yang lalu, mungkin Pak perlu berkenan untuk menguraikan secara singkat apa yang sudah kita bicarakan pada waktu yang lalu itu gitu Pak, tentang perselingkuhan ini. Pada dasarnya kita membicarakan bahwa perselingkuhan itu suatu hubungan yang kompleks. Di dalamnya terdapat unsur saling ketertarikan yang kemudian berkembang menjadi unsur saling bergantung dan akhirnya menjadi suatu hubungan di mana terjadi saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dan rupanya kita ini semua rawan terhadap perselingkuhan. Jadi walaupun ada tipe tertentu atau kondisi tertentu yang menambah kerawanan itu, tapi ya semua harus waspada karena kita semua bisa masuk ke dalam jeratan itu tanpa kita sadari. Pada pertemuan kita yang lampau, kita telah membicarakan tipe yang pertama, yaitu orang-orang yang mempunyai pernikahan yang bermasalah. Itu memang salah satu kondisi yang seringkali menjerumuskan orang ke dalam suatu perselingkuhan. Misalkan salah satu contoh yang cukup sering terjadi adalah seperti ini. Hubungan yang bermasalah dalam pengertian tidak terlalu banyak pertengkaran. Namun, hubungan itu bukanlah hubungan yang sehat. Di mana, misalkan, si suami ini tidak merasa dia mempunyai suara di rumah. Dia itu merasa di bawah si istri dan tidak mempunyai otoritas terhadap keluarganya atau istrinya. Nah, ini suatu hubungan bermasalah. Tidak harus diisi dalam pertengkaran-pertengkaran, tapi ini hubungan yang tidak sehat. Akhirnya, si suami ini rawan terhadap perselingkuhan. Karena dia yang di dalam rumah merasa tidak ada apa-apanya, tiba-tiba mempunyai apa-apa di luar. Disegani, dihormati, dan sebagainya oleh seseorang. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam hubungan tersebut. Ya, mungkin kalau pria itu yang besar kemungkinannya di rumah tidak dihargai, kemudian ada seseorang yang bisa menghargai karyanya dan sebagainya. Atau sebaliknya yang istri itu di rumah tidak mendapatkan kasih sayang cukup dari suaminya, lalu ada orang yang masuk di dalam kehidupannya yang memperhatikan dia dan sebagainya gitu Pak. Betul. Jadi seperti kesimpulan kita pada waktu yang lampau, pernikahan yang bermasalah itu menciptakan kebutuhan yang tak terisi atau tak terpenuhi. Sehingga akhirnya kita rawan terhadap orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu. Lebih lanjut lagi, pernikahan yang bermasalah menimbulkan juga rasa frustrasi, rasa marah dalam diri kita, rasa kesal, rasa tidak enak, rasa jengkel. Nah, kalau rasa-rasa yang negatif itu terus hadir dibiarkan ada dalam diri kita, maka kita akan membutuhkan kelegaan. Kita nggak bisa hidup terus-menerus kesal dan marah. Kita ingin kenyamanan, kelegaan. Nah, terus kita ketemu dengan seseorang yang mengasihi kita, memberikan kelegaan. Jadi akhirnya kita terperangkap dalam hubungan perselingkuhan. Yang berikutnya adalah ini Pak Gunawan. Kondisi yang kedua adalah orang yang mempunyai pola pernikahan yang kurang sehat, yaitu pola pernikahan di mana tidak ada pertanggungjawaban. Nah, biasanya ini laki-laki yang melakukan hal ini. Maksud saya adalah hubungan di mana si suami misalnya boleh bersikap dan berbuat sekehendak hatinya tanpa harus memberi pertanggungjawaban kepada si istri. Jadi misalnya dia mau pergi
ditanya oleh istrinya, dengan siapa dia pergi, dia hanya akan berkata dengan teman. Dengan siapa? Ya dia akan bilang dengan teman. Ditanya pulang jam berapa, dia akan berkata, ya sekembalinya saya. Untuk apa pergi, urusan apa? Bisnis. Misalnya begitu. Jadi benar-benar dia tidak merasa dia itu bertanggung jawab atau mempunyai kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya kepada si istri. Yang klasik adalah soal gaji. Istrinya tidak tahu berapa gajinya dia. Pengeluarannya juga kemana. Si istri juga nggak tahu. Nah, ini adalah pola hubungan nikah yang membuat ya seseorang itu rawan sekali terhadap perselingkuhan. Ini terkait dengan karakter orang itu ya Pak. Orang yang hidup bebas, yang mungkin masa kecilnya juga nggak disiplin, begitu Pak. Bisa sekali begitu, Bu Ida. Jadi memang dia orang yang terbiasa ya hidup sekehendak hatinya, bebas. Atau dia melihat contoh itu pada diri orang tuanya. Mamanya ya diam di rumah, tidak tahu apa-apa. Papanya yang menguasai semua. Dan mamanya tidak pernah bertanya kepada papanya, ataupun kalau bertanya tidak pernah dijawab oleh papanya. Jadi dia akan mempunyai suatu konsep, begitulah seharusnya rumah tangga. Nah, manusia adalah manusia yang berdosa. Tatkala kita merasa bahwa tak ada lagi yang mengawasi kita, tidak ada lagi yang kita harus memberikan pertanggungjawaban kepadanya, kita bisa liar, akhirnya berbuat dosa. Tapi kadang-kadang ada orang, ya tadi kan kita sudah bicara tentang pria Pak Bali, yang bukan merasa tidak mau memberikan pertanggungjawaban, tapi dia merasa risih karena istrinya tuh kalau tanya mesti menyelidik gitu. Jadi dia merasa dituduh atau merasa tidak dipercayai. Nah, sikapnya ekstrim adalah tidak mau memberitahukan semuanya. Nah, itu mengatasinya gimana? Saya kira mesti ada suatu pembicaraan di mana si suami misalnya mengatakan secara terus terang kepada si istri, caramu bertanya membuatku merasa seperti seorang tersangka. Yeah. Nah, mohon diubah. Nah, si istri harus bertanya, cara yang seperti apa yang kau inginkan, beritahu aku. Nah, si suami perlu memberitahukan dengan spesifik. Misalnya, kalau tanya ya jangan sampai nadamu meninggi, jangan sampai seolah-olah memberikan kesan kau curiga kepadaku. Tapi yang sering kali terjadi begini Pak Gunawan dan Ibu Ida. Misalkan si istri bilang, ya oke dah, saya nggak akan tanya seperti itu. Tapi saya mohon dengan amat sangat, sebelum kau pergi, engkau sendiri yang dengan sukarela ya memberitahu aku kemana dan dengan siapa dan pulang jam berapa. Tapi masalah yang sering terjadi adalah si suami nggak mau beritahu juga. Nah, ini yang sering kali terjadi dalam rumah tangga. Jadi si istri berkata, oke dah saya nggak akan tanya, dan supaya engkau nggak usah merasa tersangka. Iya. Tapi ya engkau yang memberitahu aku dong secara sukarela. Jadi aku nggak harus tanya. Nah, si suami merasa ini melanggar egonya, memberitahu hal itu kepada si istri. Nah, saya kira ini terpulang pada konsep pernikahan yang tidak tepat, tidak sehat. Sebab ada pria yang berkata bahwa saya tidak seharusnya memberitahu istri saya pulang jam berapa, dengan siapa saya pergi. Itu adalah hak saya. Seorang pria tidak harus memberitahukan istrinya hal-hal seperti itu. Dan ini konsep yang keliru. Sebab hubungan suami istri adalah hubungan pertanggungjawaban. Suami bertanggung jawab pada istri dan sebaliknya juga. Bukanlah suatu hubungan di mana kuda menarik pada api di belakang. Bukan sama sekali seperti itu. Jadi konsep ini yang memang harus dikoreksi. Suami nggak usah merasa terhina kalau harus memberitahukan kemana dia pergi. Itu adalah informasi yang seharusnya diberikan dan diketahui oleh istrinya. Seharusnya itu. Di samping itu Pak Paul, mengenai penghasilan yang tadi Pak Paul singgung-singgung, kadang-kadang ada suami yang tidak mau secara jujur memberitahukan penghasilannya berapa. Ada keluhan memang dari seseorang yang pernah saya dengar, nanti kalau diberitahukan seluruhnya, uang itu dikuasai dia. Nah, saya mau beli sesuatu, kesukaan saya, menyalurkan hobi saya, tidak bisa karena sudah dikuasai. Biasanya yang saya amati,
pada saat gajinya masih pas-pasan atau kecil, seluruhnya diberitahukan. Tapi begitu sudah mulai besar gaji itu yang disembunyikan, Pak Bos. Nah itu gimana, Pak? Apa memang harus diungkapkan semua atau bagaimana kalau seperti itu kejadiannya? Harus diungkapkan semua, Pak Gunawan. Sebab pernikahan Kristiani adalah suatu peleburan. Ya, waktu Tuhan berkata, seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Dan keduanya itu menjadi satu daging. Terkandung dalam konsep menjadi satu daging suatu unsur peleburan. Ibaratnya, misalkan kita ini melebur dua zat menjadi satu, yang susah sekali untuk kita pisahkan. Atau yang lebih mudah kita bayangkan adalah pelarutan, seperti misalnya sirup dengan air. Setelah dilarutkan bersama, tak bisa kita pisahkan lagi. Jadi artinya apa? Ya, Tuhan kan pernah berkata bahwa di 1 Korintus pasal 7 ya, bahwa tubuhmu suami bukanlah tubuhmu lagi, tapi milik si istri. Dan tubuhmu istri bukan milikmu lagi, tapi milik si suami. Itu sekali lagi bukannya membicarakan mengenai hak milik di situ, seperti yang kita kenal, tapi membicarakan ya bukan saja hak milik, tapi membicarakan suatu pertanggungjawaban tadi, pertanggungjawaban dan juga kesatuan yang sudah tak bisa lagi dipisahkan. Nah, oleh karena itu harus ada pertanggungjawaban seperti itu, termasuk dalam hal-hal finansial. Kalau memang itu masalahnya, si istri misalnya mendominasi keuangan si suami, itu yang harus dibereskan, bukan dia itu menyembunyikan uangnya. Jadi harus terbuka ya, Pak. Harus terbuka. Masalahnya dia memang tidak mempunyai wibawa untuk bisa membuat istrinya tuh membagikan itu, mengerti kebutuhan dari si suami. Itu masalahnya. Nah, ini memang tidak sehat, sebab dalam konteks ini tanpa disadari telah dimulai suatu pola maling, yaitu pola menyembunyikan. Betul. Daripada saya terbuka, mendingan saya sembunyikan. Nah, lama-kelamaan pola maling ini atau pola pencuri ini bisa berkembang kepada hal-hal yang lain. Kalau aku beritahu dia marah, ya aku tidak beritahu. Kalau aku berbuat ini dia akan marah, aku nggak beritahu. Lama-lama aku akan pergi dengan wanita ini. Ya memang kalau semuanya diberitahukan, dia bilang saya tidak punya kesempatan, antara lain ya tidak punya kesempatan berselingkuh itu. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah untuk gajinya sendiri yang resmi memang diberitahukan, tapi untuk penghasilan tambahan dia pakai sendiri. Betul. Jadi memang itu bibit yang tidak baik ya. Lalu ada yang lain, Bapak. Tadi kita sudah bicarakan 2 poin, kita melihat dari 2 sisi. Mungkin ada sisi yang lain yang kita sudah sedikit singgung juga pada masa atau pertemuan yang lampau adalah kalau kita mempunyai sejarah ya perilaku seksual yang terlalu bebas sebelum nikah. Jadi ini bisa menjadi suatu godaan untuk kita berselingkuh, Pak Gunawan. Kita bisa disangkali ya, Pak Gunawan, bahwa manusia itu bisa bosan, bisa jenuh. Seks itu sesuatu yang sebetulnya harusnya menyegarkan. Tapi seks itu tidak bisa disangkal, sangat bergantung pada ketertarikan fisik. Seks itu kan memang mengandung unsur fisiknya selain dari unsur mental atau emosional. Jadi harus ada juga ketertarikan fisik. Nah, setelah menikah berbelasan tahun atau bahkan berpuluhan tahun, ya tubuh si istri atau si suami tidak akan lagi persis sama seperti dulu waktu masih muda. Nah, dalam keadaan seperti ini ada kecenderungan ya, kalau orang yang dulunya itu sering main-main perempuan, berhubungan seks dengan banyak wanita, atau sebaliknya, dia akan tergoda ya untuk mencicipi yang lain lagi. Dengan harapan itu akan membawa variasi terhadap kehidupan seksualnya. Sebab dia ingin menikmati seks, tapi dia tidak lagi bisa menikmati seks dengan pasangannya. Nah, dia ingin mendapatkannya dari orang yang lain, supaya kehidupan seksualnya menjadi dinamis lagi. Itu bahayanya. Dia akan tergoda untuk melakukannya dengan orang lain. Sebab banyak sekali contoh-contoh pribadi yang pernah dialami dulu, di mana dia merasa sangat-sangat puas. Jadi bahaya sekali ya Pak, kalau calon suami itu yang hidupnya itu sudah bebas dengan
dengan suka bermain seks itu juga bahaya sekali. Dalam perkawinan itu akan mendatangkan masalah ya. Ya, tidak harus ya, tidak pasti dengan masalah, karena orang yang sudah bertobat dan sebagainya ya, saya percaya akan mempunyai hidup yang lain. Namun tetap harus saya akui godaannya itu besar dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak pernah punya pengalaman, sehingga dia tidak bisa membanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi mungkin memang sebelum pernikahan tidak apa-apa. Sebenarnya orang ini normal-normal aja Pak boleh di dalam kehidupan seksualnya. Hanya masalahnya setelah menikah, uangnya mulai banyak dari penghasilan yang lebih tinggi. Dia mendapatkan sarana untuk itu. Misalnya saja beli buku-buku majalah-majalah dari luar negeri atau bahkan dari sini sendiri yang mengekspos seks itu. Atau bisa sewa video, dari video, atau bahkan dari cyberseks itu, dari mana? Internet gitu Pak. Nah itu membuat dia ingin mencoba. Yang tadinya tidak apa-apa loh Pak. Sebelum menikah tidak apa-apa itu dia. Betul. Jadi pornografi itu luar biasa berbahayanya Pak Gunawan. Jadi kita harus sadari bahwa ya suami yang mulai ya kelanjingan nonton film-film yang mempunyai adegan seksual ya, itu menandakan ada sesuatu yang mulai gak beres dalam dirinya. Sebagai seorang istri dia harus ya mengambil langkah untuk mencegahnya dan kalau bisa membicarakannya. Si suami biasanya akan berdalih, oh nggak apa-apa, ini kan hanya film. Ya, saya menggunakan istilah suami sebab kebanyakan memang suami. Tapi ada juga kasus wanita. Iya, ya. Dia berkata ya ini hanya film. Namun tidak, jangan kita terima dalih seperti itu. Sebab biasanya sudahlah menandakan adanya yang nggak beres. Dan itu yang harus dibereskan. Misalnya bisa saja dia merasa gairah seksual dengan si istri sudah sangat berkurang. Waktu dia menonton dia akan digairahkan lagi dan langsung bisa berhubungan dengan istrinya karena adanya penggairah itu. Jadi sekali lagi masalahnya adalah terletak pada hubungan dia dengan si istri. Lama-lama jadi ketagihan. Bisa sekali. Jadi kalau sekali sudah mulai ya masuk ke dalam pornografi, biasanya akan terjerat. Luar biasa cengkeraman pornografi itu. Sebab sehari-hari pikiran kita akan dikuasai olehnya. Ya. Memang tadi yang Pak Pol katakan alasannya itu dia menghalalkan hal itu, memperbolehkan itu karena dia mengatakan dulu waktu aku belum menikah saya tidak punya kesempatan ini. Sekarang menikah dia punya kesempatan itu untuk melihat. Dan dia katakan toh yang akhirnya saya berhubungan dengan istri saya Pak, bukan dengan orang lain dia katakan. Secara jujur ya dia seharusnya mengakui bahwa secara fisik dia berhubungan dengan si istri, tapi secara mental fantasinya ya dengan orang-orang dalam film itu. Dan itu menikmati perzinahan orang lain kan ya? Iya. Dosa ya? Iya. Secara mental dia sudah berzina dengan orang lain. Masalah yang hal yang lain Pak Pol yang memungkinkan seseorang itu bisa menjadi kandidat perselingkuhan gitu. Itu adalah masa kecil yang bermasalah, Pak Gunawan. Jadi ada orang yang pada masa kecilnya ya ditekan atau merasa dirinya tidak berharga, namun sekarang mulai berharga, ya. Atau misalnya adanya dorongan untuk menolong orang yang terlalu kuat ya, menyenangkan hati orang tanpa batas ya, dan tidak bisa juga mengakui keterbatasannya, sehingga terus mau menolong. Akhirnya, misalnya dia menolong teman wanitanya atau teman prianya yang lagi ada masalah. Dia dengarkan, dia bantu, dia bantu. Akhirnya terjerumus, makin hari makin dalam, makin intim. Jadi ada kalanya masa lalu kita yang bermasalah itu menciptakan lubang dalam diri kita, lubang kebutuhan untuk dihargai, untuk diterima, untuk disayangi. Misalkan kita orang yang disayangi luar biasa oleh ayah ibu kita, setelah kita menikah kita kok nggak merasakan hal yang sama. Nah kita mempunyai kebutuhan untuk disayangi yang tidak terpenuhi di situ, misalnya seperti itu. Atau kita sangat disayangi oleh mama kita sebagai pria. Akhirnya setelah kita menikah, kita merindukan ungkapan kasih yang begitu besar dari istri kita. Atau kita tidak mendapatkannya, kita merasa kurang. Nah, akhirnya kita mencarinya di luar.
Iya. Kalau faktornya itu Pak, faktornya pengalaman masa kecil kan sulit itu memisahkan Pak. Memisahkan atau melupakan masa kecilnya itu gimana Pak? Dia mesti menyadari bahwa itulah yang dia butuhkan, dan dia mesti berhati-hati dengan pemenuhan kebutuhannya itu. Jadi ya menyadari itu yang penting ya Pak ya. Penting sekali. Sadar. Betul. Bahwa itu berbahaya dan sebagainya. Betul. Karena dia menjadi orang yang rawan. Kita misalkan butuh sekali penghargaan, dan kita merasakan dari istri atau suami kita kurang mendapatkan itu. Kurang mendapatkannya. Kita akan terus mencari-cari penghargaan itu dari orang lain akhirnya. Jadi kita harus sadari lah kebutuhan kita dari masa lalu yang bermasalah itu. Kemudian faktor lain apa mungkin ada lagi? Yaitu kalau ada perubahan yang sangat drastik dalam situasi kehidupan kita. Misalnya nih ya, kejatuhan ekonomi ya, atau kehilangan pekerjaan. Itu menimbulkan frustrasi yang berat ya. Dan kita kehilangan jati diri kita, merasa nggak berharga lagi. Nah itu merawankan kita ya untuk jatuh ke dalam perselingkuhan dengan orang lain. Misalnya juga adalah kehilangan figur yang penting dalam hidup kita. Contoh adalah krisis kehilangan anak misalnya, kematian anak. Itu bisa membuat goncangan yang hebat sehingga kita seolah-olah kehilangan pegangan hidup, mencari orang lain untuk menjadi pegangan kita. Atau misalnya orang tua kita meninggal. Salah satu hal yang menarik adalah kebanyakan perselingkuhan ya, cukup banyak ya, perselingkuhan itu menimpa pada orang yang berusia 40-an atau 40 ke atas. Nah salah satu faktor ya, selain dari faktor pubertas kedua dan sebagainya, yang umum adalah karena pada usia 40-an kita sudah kehilangan orang tua kita. Tanpa disadari kita ini masih merasa diawasi dan harus bertanggung jawab pada orang tua. Harus menjaga nama baiknya. Kalau kita berbuat yang tidak-tidak, ada orang tua yang bisa menegur kita. Sebab orang tua kan yang memang merasa paling bebas menegur kita. Waktu orang tua tidak ada, secara psikologis ya, dan tak disadari, kita merasa terbebas dari tanggung jawab untuk menjaga nama baik orang tua dan sebagainya. Tiba-tiba kita merasa lebih bisa dan lebih berani ya untuk melakukan perselingkuhan. Jadi itu faktor yang kita harus perhatikan. Berikutnya lagi adalah kalau seseorang mengalami krisis rohani. Jadi misalkan mengalami masalah di gereja, kok orang Kristen seperti ini, kok pendeta seperti itu, kok gereja seperti begitu. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, ini bahaya juga. Karena hal-hal yang dulu dia inginkan, tapi dia bisa redam karena takut pada Tuhan, tiba-tiba sekarang tidak usah dia redam lagi. Dia mendapatkan izin untuk melakukannya. Jadi krisis rohani seperti ini juga sebetulnya ya sangat bahaya. Yang berikutnya adalah perubahan drastik yang dalam kehidupan itu, misalnya status ekonomi yang meningkat dengan sangat pesat. Tadi Pak Gunawan sudah sebut berkali-kali ya. Itu sebenarnya orang-orang sering berkata, hati-hati kalau suamimu kaya. Misalnya. Kalau dia kaya, kebanyakan dia akan ada simpanan, bukan saja simpanan uang, tapi simpanan wanita. Itu memang ada betulnya. Karena keuangan yang meningkat dengan tiba-tiba membuat kita sekarang lebih bisa ya melakukan banyak hal. Termasuk misalnya tatapan kagum dari wanita, kepatuhan wanita, hormat wanita kepada kita sebagai pria, sebagai atasan, yang dulu tidak kita dapatkan, namun sekarang kita dapatkan. Kecuali kalau keuangan itu bersama-sama diketahui istri ya. Ya, itu menolong sekali, sangat menolong. Maka ya pertanggungjawaban finansial harus ada dalam keluarga. Jadi bisa mengerem ya, bisa mengetahui. Betul. Untuk apa. Betul sekali. Iya. Sehubungan dengan perubahan Pak ya, ada satu peristiwa yang terjadi. Sebenarnya pasangan suami istri itu tadinya kelihatannya tidak bermasalah Pak ya. Nah, tiba-tiba dia di PHK di satu tempat, di salah satu kota tempat dia tinggal bersama istrinya. Lalu istrinya mencarikan dia tempat kerja di luar kota yang agak jauh, sehingga tidak memungkinkan suami itu tiap hari pulang atau seminggu sekali pulang bahkan. Dan lama-lama hubungan mereka agak jauh karena jarang ketemu,
Sampai akhirnya si suami itu jatuh di dalam perselingkuhan. Itu merupakan suatu perubahan yang drastis yang dia alami, atau memang dia punya bakat untuk berselingkuh seperti itu? Saya kira itu karena perubahan. Jadi seperti tadi saya sudah katakan, kita semua rawan terhadap perselingkuhan. Nah, jarak yang jauh tidak bisa tidak ya akan membawa perubahan dalam diri kita. Cinta itu perlu dipupuk, ya, dan cinta bertumbuh dalam hubungan, dalam kontak relasi. Tanpa adanya kontak relasi, yang ada adalah ingatan tentang orang itu, bukan lagi cinta terhadap orang itu. Jadi cinta yang nyata, cinta yang benar-benar tumbuh dalam kehidupan yang kita lalui bersama. Akhirnya karena jarak yang berjauhan, saya menduga cinta antara mereka mulai pudar. Yang ada adalah kewajiban, saya sebagai suami harus setia, dia sebagai istri harus setia. Namun isi atau bobot mental atau emosionalnya yang sudah sangat berkurang. Dalam kesepian akan dia jauh mudah ya untuk tertarik pada orang lain. Ya, pada awalnya si suami itu masih sering telepon gitu, sentrukal ke nanyakan istrinya, anak-anaknya. Tapi memang makin lama makin jarang, dan itu rupanya agak kurang disadari oleh istrinya perubahan itu. Tahu-tahu dia dapat kabar dari temannya bahwa suaminya itu berselingkuh dengan rekan kerjanya yang jauh lebih muda sebenarnya. Itu yang terjadi, Bapak. Nah, istrinya merasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri karena dia yang mencarikan tempat kerja itu untuk si suami. Ya, saya mengerti rasa bersalah si istri, tapi saya juga mau berkata si istri tidak usah merasa bersalah, karena yang dia lakukan adalah justru demi kebaikan satu keluarga itu. Dia sedang memikirkan jalan keluar, ya, agar si suami mempunyai pekerjaan. Itu kan juga baik buat harga dirinya, daripada dia tidak ada pekerjaan sama sekali, dan untuk menafkahi kehidupan keluarga. Jadi si istri melakukan sesuatu yang baik ya untuk menyelamatkan keluarga itu. Namun ya si suamilah yang menyalahgunakan kesempatan itu. Jadi yang salah tetap si suami, bukan si istri. Ya, tapi si suami itu juga bisa berdalih dan mengatakan loh, diajak pindah ke sini masih beralasan terus untuk memang sekolah anaknya itu yang masih harus diselesaikan gitu. Istrinya tidak mau cepat-cepat pindah ke sana karena pertama suaminya juga belum punya tempat tinggal yang tetap, jadi semacam di asrama atau apa gitu, Pak. Nah, sehingga istrinya juga meragukan, dan nanti saya pindah ke sana anak-anak tidak kerasan, saya tidak kerasan itu. Itu yang dikeluhkan oleh si istri. Iya, itu yang harus dibereskan, tapi bukan dengan cara berselingkuh ya. Jadi tetap saya mengembalikan tanggung jawab pada si suami. Betulnya. Jadi bagaimana, Pak Paul? Apakah kita bisa mendapatkan bimbingan dari firman Tuhan untuk menguatkan baik para istri atau suami? Saya akan bacakan dari Amsal pasal 5 ayat ke-8. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Amsal 5 adalah amsal tentang perzinahan, Pak Gunawan. Jadi nasihat firman Tuhan jelas, yaitu janganlah memulai, janganlah mendekat-dekati, janganlah mencari-cari alasan. Kalau kita sudah mulai, kita susah untuk akhiri. Jadi jangan memulai, itu yang Tuhan ingin ingatkan kita. Cegah, dan cegah itu selalu lebih baik daripada pengobatan. Yang lain lagi yang saya ingin sampaikan adalah salah satu hukum Taurat Tuhan berbunyi dengan jelas, jangan berzina. Saya kira sekarang istilah perselingkuhan kehilangan bobot moralnya, karena tidak lagi dikaitkan dengan Tuhan, namun dikaitkan dengan mengkhianati pasangan. Tetap itu adalah suatu perzinahan, dan perzinahan harus kita panggil perzinahan, bukan dengan nama lain. Ya. Jadi harus tegas, dan itu penting buat kita. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini
bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.